Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Innal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna alimul ghaib wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyadin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Kepada bapak pembina, bapak penasehat, pada bapak para padal, pada bapak ketua umum Yadihas, bapak ketua umum Perguruan Tinggi Naksabandi, wabil khusus kepada Sahibul Bait, singkatnya kepada hadirin hadirat jamaah perguruan Thariq Haq Naksabandi yang mengikuti zikir online rahimakumullah. Pertama-tama kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan izin jualah pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kita dapat menghadiri majelis zikir sekaligus kita memenuhi hajat daripada Sahibul Bait. Tentunya kita berharap semua apa yang kita amalkan, yang kita aplikasikan pada malam hari ini, semoga Allah merahmatinya dan meridainya. Amin. Kemudian tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, moga-moga kita dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah. La khawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyuhalladzina amanu tatma'inu qulub ala bizikrillah tatma'inu qulub. Al-ayah. Bahwa Allah menciptakan dua keadaan di mana kita satu waktu kita akan tinggalkan kehidupan yang fana ini, dan kehidupan yang fana ini hanya sifatnya sementara, dan Allah ciptakan kedua-duanya ada sebagai cobaan atau sebagai ujian, di mana bagi yang benar-benar memperhatikan kehidupan ini, kehidupan dunia sementara yang fana ini tentu akan mempersiapkan dirinya semaksimalnya, karena kehidupan dunia ini adalah tempat kita mencari perbekalan kita untuk menjadi perbekalan kita nanti ketika kita di alam barzah atau di alam akhirat seterusnya. Maka oleh Allah memerintahkan kita pada zawadu fa'arina zadi taqwa, berbekalah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian Nabi mempertajam memaknai takwa itu at-taqwa khahuna, takwa itu adalah di dalam dada. Jadi disitulah perbekalan kita, perbekalan yang kita bawa nanti ketika kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah dengan tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia ada bekal yang dibawa. Contoh pelungguh tiang niki, kalau pelungguh belumbar niki mendarat bekal aja, bega goyah, bega bingung, bega tidak nyaman kita. Itu adalah contoh kita di dunia saja. Kalau tidak mencukupi bekal, gelisah gitu. Tapi ketika perbekalan kita mencukupi, jangankan persoalan yang lain, tandang dan lain kemarin niki. Agak ngegoh tandang, karena perbekalan niki banyak kemarin niki. Artinya tinggal tunjuk aja kan malah niki. Pelada dan Tuhan niki perbekalan lo kan. Tinggal tunjuk aja misalnya kan.
tinggal main tunjuk aja jadi dia kan kalau ini. Nah, itulah contohnya kan begitu. Begitu makanya ketika kita di dalam nazak itu kenapa kita tenang, tetap kita apa namanya nyaman, nikmat, bahkan senyum-senyum karena Allah perlihatkan di saat itu tempat kita singgasana kita luar biasa tidak sangat. Nah itu sebabnya Allah memanggil kita. Allah sebenarnya kita bukan istilahnya dicabut, diundang sama Allah. Tapi kan tidak semua yang dapat undangan kan, undangannya VIP lagi. Wah luar biasa enggak? Nah itu sebenarnya ya. Apa pernyataan Allah dalam surah Al-Fajr 27? Ya ayat Tuhan nafsul mutmain, hai jiwa-jiwa, hai kata Allah itu luar biasa enggak? Itu panggilan orang yang dekat itu. Nah itu kalau tidak dekat halo. Nah, kalau yang dekat nah coba pelajari yang unik perbedaan halo dengan hai. Maka Allah katakan hai di situ. Kena halo kan. Hai orang beriman. Nah, itu sehingga kita dipanggil. Siapa dia yang dipanggil itu adalah jiwa yang mutmain. Siapa jiwa yang mutmain? Tatmainu qulubum kalau jiwa yang selalu zikir. Nah, yang putih si zikir ini yang benar zikir qalb, zikir hati, zikir ruh, zikir sir arani kiara bedoe makom zikir ini benar. Dan aku sekedar dalam zikir sekedar mendiarap bedoe makom berarti zikir lisan hanya di lisan di sini aja. Allah. Ini zikir roh yang depannya. Amun gede tuan niki ya yang zikir ngampet bahasa ya. Kalau ini kalau yang istilahkan zikir roh apa roh dan keaduan ini. Kalau jauh ke Allah enggak bisa. Dari mana dasarnya? Karena zikir Allah itu zikir qalb. Itu ya, zikir batin, zikir rahasia. Kalau itu enggak punya apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Itu. Di situ Allah nyatakan bahwa di mana seorang orang yang tidak ada zikir di dalam hati, sunyi dia, kosong dia, maka apakah Allah akan menempatkan di dalam kalbunya adalah setan. Paman ya'zu an zikrur rahman nukait lahu syaiton bahwa lahu qarinun. Orang yang tidak memiliki zikir di dalam kalbunya, hatinya, maka Allah meletakkan di dalamnya adalah setan sebagai teman baginya. Bayangkan enggak? Itu bahaya. Saya dikomplain ini ke dalil soal pernyataan Allah. Nah, nikilah pentingnya ada zikir. Nah, ya tawajuh zikir niki. Maka barulah kita bisa berzikir di dalam ini. Maka uskur rabbaka binafsika tadaru. Ingatlah Tuhanmu dia. Nah, baru bisa kita zikir karena setelah kita ditunjukkan zikirlah sebagaimana yang ditunjukkan. Kalau sebelum ditunjukkan maka kamu termasuk orang-orang yang saya tunjukilah jalannya. Itu semua zikir. Zikir ini adalah kebutuhan batin, kolbu kita. Nah, belum yang ini kebutuhan zahir doang terpenuhi. Oh ya, goyah maksudnya kan. Nah, itu pikiran kita kemana-mana, tidak tenang itu. Ya pun ada sebutan gendang gendut tadi kecapi, kenyang perut, kenyang hati. Nah, lalu mun hati saya sebenarnya ya batin ini kejak zikir sinten insya Allah kan. Nah, yang pun terlatih Allah oh luar biasa. Maka mengakhiri hayat dengan zikir maka dijamin surga. Sederhana sebenarnya nih, tapi tidak sederhana yang mereka pahami. Perlu ada ilmunya. Setiap amalan harus ada ilmu. Ya itu sebabnya tuntutlah ilmunya walaupun di negeri Cina. Di samping mereka cek Cina nih sebenarnya. Apalagi tidak tahu. Sedang sekali jemplang doang belum lagi kan. Itulah ukurannya nih kan. Di samping langkah ke Cina sudah ketemu dia barangnya luar biasa enggak? Itulah yang patut kita syukuri ini. Nah, itu yang sebenarnya ini persiapan kita, bukan kalau kita tidak bisa main-main ini. Kalau persoalan akhirat ini tidak bisa main-main. Kalau urusan dunia silahkan main-main. Tidak boleh terlalu serius urusan dunia. Pening kita itu karena banyak persoalan kalau dunia ini kan. Itu kalau urusan akhirat berarti serius, tidak boleh main-main karena ini barang pasti. Kalau kita salah nanti salah seterusnya. Ini mau terperbaiki lah ini, mungkin ini bau salah mungkin bisnis mungkin bisa cari yang lain. Mungkin salah kita punya prediksi, boleh cari yang lain. Tapi kalau perusahaan akhirat, enggak bisa.
nggak boleh tertukar di situ ya. Maka harus lurus. Maka tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang bisa nyampe ke Allah, jalan kita mendapatkan rahmat dari ridhonya. Itulah jalan yang mustaqim. Nah, jalan yang diberikan karunia rahmat oleh Allah. Nah, itu selain daripadanya ada jalan yang sesat, jalan yang dimurkai. Mau jari ini secara bahasa sederhananya. Nah, inilah yang patut kita syukuri, dan inilah yang kita lakukan dalam peramalan-peramalan ini sebagai jalan kita menghantarkan juga syafaat kepada ibu bapak kita, Syarikul Warisin. Tidak ada. Coba harus coba cari. Mungkin dari Masyrik sampai berkeliling dulu. Mereniki ya, sehingga ya, bisa boleh kita uji dah. Paling saya ikuti dari kajian-kajian mereka itu, saya ikuti. Paling pemaparannya tok kita dikasih, penjelasannya. Isinya seperti apa? Aplikasinya nggak ada. Paling kepak-kepak dada nih, wah selesai. Oh iya, Muhammad Ruhullah, Muhammad adalah Habibullah. Cuma niki ya. Apakah seperti lapas niki doang cukup? Nah, karena di dalam ibadah itu tidak cukup kauliah aja atau peliyah aja. Kalau tidak disertai dengan kolbiyah. Kolbiyah ini adalah sesuatu yang tersirat, rahasia, yang Allah letakkan di dalam hati hambanya. Itu soalnya. Nah, tinggal niki soal sebenarnya. Salah lainnya niki bahwa semakinlah niki sebenarnya. Tapi kenapa itu didahulukan? Maka ketika itu didahulukan, maka ini menjadi tertutup, terhijab. Ya pun hidayah yang mau jarin. Karena ya hijab diri sebenarnya. Ndek hidayah, ndek tuntut tenika. Jadi ini baik jemput mau rezeki jangan jemput, mau hidayah jadi pilih jemput. Kamu niki, maka niki ia berperan rezeki akhirat. Dua rezeki yang berbeda. Rezeki dunia, itu urusan jahil. Rezeki akhirat ini urusannya batin. Nah, inilah yang patut kita aplikasikan dalam hari-hari. Makanya kita zikir ini luar biasa. Rasa itu ada zuknya, ada rasa, kenikmatan di dalamnya. Terus dikejar yang di dalam. Jangan di luar, keluar nih luas ya nih. Dia bekedu juga dalam, dalam ini. Itulah yang menghantarkan sesungguhnya keberangkatan, kemudahannya mereka karena ada zikir kolb itu sesungguhnya. Makanya di dalam sebuah kitab Kasbul Ghaibiyah disebutkan orang ahli zikir lah yang bisa memberi syafaat roh-roh orang yang meninggal, orang-orang yang ada di alam barzah. Itu yang bisa terkoneksi. Bayangkan kalau tidak terkonek, lu misal punya HP, kalau tidak terkonek, lu nyampaikan, kan suatu hal yang sia-sia, buntu, alamat, dan menyawan. Nah, ini itu sebabnya perlu yang ketika sahabat kita ruh ibu pasal indal barzah, karena mereka ada di sana di alam barzah, bukan di kuburan ya, di alam barzah. Itu alam ruh atau alam rahasia. Itu soalnya. Jadi kita dalam perkara-perkara ini harus teliti, harus benar-benar, itulah gunanya Allah memberikan kita dari akal, dari nakli. Akli adalah akal. Wa yaj'alu risya 'alal ladzina la ya'qilun. Allah menjadikan mudah orang-orang yang diberikan akal tetapi tidak mempergunakan akal. Jadi itu sebabnya kita bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil berdasarkan dari akal nike. Nah, itu cukup sih Al-Quran hadis ini kan informasi kita, penjelasan, ibarat dokter ngasih resep. Nah, kita baca isi resep itu. Masa kita baca resep langsung bisa sembuh? Terlalu hebat namanya. Nah, itu saya tanyakan sama Bapak Haji Dr. Eko ini, bisa enggak kira-kira orang bisa baca resep bisa sembuh? Tutup toko obat itu kalau baca. Begitulah kira-kira. Maka ketika Rasulullah meminta kita baca Yasin, bukan Yasinannya. Sebenarnya yang dikatakan Yasin itu mana? Ada Al-Quranul Hakim, Al-Quran yang penuh hikmah. Itu dibacakan. Maka bagaimana cara membacanya? Ya, cara membacanya adalah tuharik di sana kah? Jangan gerakkan lisanmu, hendaklah cepat-cepat menguasainya. Dan ganggu tergerak si lisan. Cara untuk baca Al-Quran yang sejati. Nah, inilah sebagai obat. Maka Al-Quran itu sebagai penawar obat bagi orang yang beriman. Ini kalau kita jelaskan terlalu panjang. Mungkin sekedar itu aja lah dulu.
sebagai pengantar, nanti kita bisa diskusikan. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.